Permisi Gan, mau tanya, jasa saya sudah dipublish tapi kok di new arrival nggak ada ya Gan? Memang kayak gini, kita nggak bisa lihat jasa kita sendiri. Oke kalau gitu kita mulai saja lah ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berusaha memberikan solusi bagi freelancer yang bertanya ke channel saya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mengalami seperti itu, misalnya gig teman-teman sudah dipublish tapi belum muncul juga di new arrival, coba nanti nomor HP teman-teman itu yang dipakai untuk misalnya mendaftar di Fiverr itu coba diverifikasikan dahulu teman-teman. Jadi nomor HP itu kan sangat penting ya teman, karena itu dibutuhkan misalnya untuk misalnya verifikasi dan mencegah diretasnya akun teman-teman di Fiverr. Nah, kalau misalnya setelah teman-teman cek ternyata teman-teman sudah melakukan verifikasi HP, saya bisa bilang kalau memang kalau kita masih baru di Fiverr dan itu kan pasti belum punya reputasi ya. Nah, jadi reputasi itu kan didapat jika ada orang yang menggunakan jasa kita, kemudian dia puas dengan hasil kerjaan kita, lalu dia memberikan komentar. Nah, nanti kan ada tuh review-reviewnya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya nanti memang yang perlu kita lakukan ya kayak gitulah teman, mendapatkan kerjaan, menyelesaikannya, lalu mendapatkan review atau feedback dari klien. Nah, review yang kita dapatkan itu nanti bisa membantu kita untuk mempermudah untuk berburu proyek kita di lain waktu teman. Jadi bisa saya simpulkan bahwa gig baru itu ya pasti memang kalau saingannya banyak, misalnya kayak desain itu kan banyak tuh saingannya, baik itu logo, mungkin banner ataupun macam-macam lah. Kalau desain itu kan ada banyak ya, bisa poster, desain untuk banner untuk YouTube, banner untuk misalnya Instagram atau reel atau video ataupun yang lainnya. Ya kalau dia gignya masih baru, saya yakin bisa bilang bahwa itu pasti akan ditaruh di halaman akhir teman-teman. Ya teman-teman kan belum ada reputasi sama sekali, jadi tentu saja freelancer yang punya rating. Jadi contohnya aja ya teman-teman, langsung ke rating misalnya logo desain aja lah, contohnya misalnya ini logo desain, anggap aja ini saingan teman-teman level 2 seller ini. Nah, level 2 seller ini kan dia kan sudah banyak tuh menyelesaikan proyek sebesar 457 dan bahkan ada 15 orderan yang ngantri nih. Nah, kalau misalnya teman-teman buat desainnya untuk desain logo, kemudian juga masih baru dan bersaing dengan yang ini, orang yang sudah menyelesaikan banyak proyek seputar desain, ya tentu saja ya gig teman-teman itu bakal kalah dengan freelancer yang ada sudah duluan lah istilahnya, yang sudah punya reputasi yang banyak kayak gini. Tentu saja reputasi yang gignya ini, jasanya ini bakal ditaruh di halaman pertama dibandingkan kita yang masih baru, ya pasti kita ditaruh di halaman terakhir teman. Kalau misalnya ada 2000 freelancer ya berarti mungkin di halaman terakhir setelah 2000 desainer tadi teman, desainer logo. Jadi memang penting gitu teman, kita segera bisa punya rating. Rating itu berarti ya kita sudah pecah telur, sering mendapatkan proyek di Fiverr ya teman. Namun jika misalnya gig teman-teman itu masih tahap proses di review, ya coba aja nanti teman-teman ya kontak CS teman, kontak CS-nya. Jadi kontak CS tuh silakan bisa dicek di bagian ini teman, ke bagian bawah, di bagian bawah ini. Nah, ini ada namanya
Contact and support, klik aja di sini. Contact and support, kemudian pilih di bagian seller karena kita sebagai penjual. Kalau misalnya sebagai buyer, silakan sebagai buyer. Nanti klik yang namanya kontak support seperti ini. Nah, nanti sesuaikan apa sih kebutuhan teman-teman. Nah, kayak gitulah kira caranya. Kemudian juga nanti kalau misalnya jika gig masih diproses di review dan sudah kita kontak CS Fiverr-nya, kita berharap pasti ya CS-nya itu bisa segera review dan muncul di search Fiverr. Ya, tapi tetap saja kalau misalnya memang gig kita masih baru ya, atau freelancer yang baru buat akun dan gig kita itu masih belum ada rating sama sekali, ya pastilah ditaruh di halaman akhir ya teman. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Kenapa gig baru itu yang baru kita buat, akun baru yang kita buat tuh pasti kita akan ditaruh di halaman terakhir. Jadi kesimpulannya teman, kalau teman-teman pengen gignya itu muncul di halaman pertama ataupun di halaman pencairan Fiverr, itu bangun reputasi dulu teman, atau istilahnya selesaikan dulu banyak proyek di Fiverr supaya nanti gig teman-teman itu bisa muncul di halaman 1 pencarian Fiverr. Karena kalau kita muncul dan mudah ditemukan oleh klien kita di halaman Fiverr di halaman 1, ya ada kemungkinan besar kita itu nanti klien mudah menemukan kita ya. Kalau kayak kita di Google lah, kalau misalnya kita menjual jasa, misalnya jasa membuat logo, misalnya harganya $5 atau $10 atau $50. Nah, kalau misalnya dia muncul di halaman misalnya page 1 Google, ya pasti banyak orang kan kemungkinan besar mengklik jasa kita ya teman, dan kita bisa dapat proyek. Sama juga kayak di Fiverr kayak gitu juga. Jadi kalau kita muncul di halaman pertama, ada kemungkinan besar nanti jasa kita itu diklik oleh Fiverr dan mereka membeli jasa kita. Memang agak butuh waktu dan butuh proses teman, karena ya membuat reputasi dan memiliki rating yang tinggi yang kayak ini tadi. Nah, kayak gini kan butuh waktu teman. Nah, menurut saya itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau jawabannya agak panjang, dan kalau misalnya teman mengetahui lebih baik daripada saya dan ingin berkomentar, nanti silakan teman-teman ajukan aja di kolom komentar ya teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.